baik untuk sesuatu kita langsung aja kuti kopi gitu ya. Kita selesaikan sebuah masalah, namun apa masalahnya ngerti buntu sosro gitu ya. Selalu masalah yang semua bus ya semuanya solution, biar apa? Iya betul ya, biar asuransi itu kan ya. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkan anak kalimat, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI gitu ya maksudnya. Anak kalimat yang dimaksud adalah bla bla bla. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa ya, jadi BPPKI itu dibubarkan tanggal 7 Agustus. Pokoknya angkat materi tentang BPKI sudah dibahaskan dibuat video sebelumnya. Dibubarkan 7 Agustus, lalu dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di antaranya itu adalah untuk merancang Piagam Jakarta ya, yang akan jadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian Piagam Jakarta ini nantinya menjadi naskah itu dan disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi undang-undang itu kalau kawan-kawan kita pertama kali disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh panitia PPKI. Nah, yang jadi perlu kita ketahui bahwa undang-undang yang kita kenal sekarang itu ada anak kalimat yang dulunya sempat menjadi perdebatan gitu, kemudian dihilangkan untuk atas nama kesatuan dan persatuan, karena Indonesia itu kan terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, pokoknya ya. Untuk menjaga itu semua, maka anak kalimat ini dihilangkan. Yang mana? Yang A, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Sampai sekarang ini masih ada ya, ini masih ada. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini juga masih ada sampai sekarang. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Ini juga masih ada. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa. Nah, ini juga masih ada. Nah, jadi yang anak kalimatnya itu dihilangkan atas nama persatuan itu adalah yang A ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi awalnya dulu itu ada anak kalimat seperti ini, kewajiban menjalankan syariat Islam. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya dan bahasa berbeda-beda, pokoknya gitu ya. Akhirnya atas nama persatuan yang ini dihilangkan. Nah, kalau dulu kan ada kewajiban menjalankan syariat Islam gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A gitu kan, understand? Gitu. Jadi mantap mix. Nah nih, perlu kawan-kawan ketahui sebagai tambahan wawasan untuk kita semua bahwa Badan Penyelidik Usaha atau BPPKI ini, BPPKI itu dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Awal mulanya kan 1 Maret ya, 1 Maret 1945 nih. Pohon sejarah BPPKI ada lengkap dibahas tuntas oleh Mangke di video sebelumnya, silakan searching lagi. Kemudian disahkannya 29 April sama bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kaisar Hirohito ya, waktu itu ya. Adalah badan yang menyusun rancangan UUD itu 1945 pada masa sidang pertama yang berlangsung di tanggal 28 Mei sampai 1 Juni ya. 28 Mei itu persiapan, pelaksanaannya sih sampai 29 Juni. Kalau 28 Mei ini persiapan termasuk pelantikan waktu itu kalau nggak salah, sampai 1 Juni. Nah, hingga ini Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila atau yang kita kenal sampai sekarang ini Pancasila. Oke. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 orang anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang. Jadi Panitia 9 juga disebut panitia kecil ya. Ada Panitia 9, ada Panitia 7. Nah, silakan searching lagi video Maki sebelumnya. Atau nanti mungkin Maki akan bahas khusus untuk Panitia 9-nya, untuk Panitia 7-nya. Kemudian untuk merancang Piagam Jakarta. Ya, dulu Piagam Jakarta gitu ya dikenalnya ya. Yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya kalimat dengan kewajiban nih, ini dia kalimatnya ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia PPKI gitu ya. Jadi UUD itu disahkan pada tanggal 18 Agustus setelah 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh siapa? Panitia Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu sejarahnya kamu harus tahu nih.
Berikutnya, kemudian pengesahan UUD 1945 ini dikukuhkan oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang bersidang pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Jadi kalau nanti ditanyakan tanggal berapa KNIP sidang, tanggal 29 Agustus nih. Jadi pengesahan UUD dikukuhkan, gitu ya. Nah, sekarang jangan Undang 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua pada BPUPKI. Nama badan ini tanpa kata Indonesia waktu itu ya, karena makanya ada beberapa kalimat, ada yang berapa nulis BPUPK saja, BPUPK tanpa ada I. Kenapa? Karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Jadi di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera masa sidang kedua. Nah itu. Pada masa sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945, tanggal 5 Agustus 1945 PKI mengesahkan itu ya sudah tadi ya. Jadi 18 Agustus disahkannya Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kita selesaikan sebuah masalah, namun apa masalahnya minumnya teh bautu seru gitu ya. Selalu berasa dengan siman jadi sembaipus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini nih. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bla 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 A, rukun, B, damai, C, demokrasi, D, religius, E, bineka. Ya mana nih? Berarti kita harus tahu dulu isi dari amandemen ini. Nah, oke, ada nggak? Nggak ada. Oh, ini dia. Mana? Kok soalnya sama ya? Oh, sama soalnya nih. Jadi perlu kita ketahui kawan-kawan bahwa pasal 28 ini mengalami penambahan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan melalui sidang umum MPR ya, pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Ada beberapa tambahan pasal termasuk mengenai hak asasi manusia gitu. Pasal 28 sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak-hak serupa juga termaktub dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Nah, jadi ini kalau ya, karena yang ditanyakan adalah bunyi pasal 28 sebelum amandemen, nah, di mana sebelum amandemen itu tadi isinya kan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Oh, berarti kalau begitu maksudnya apa? Kemana? Ke rukun, damai, religius, bineka. Rukun bukan wrong ya, damai wrong, religius wrong. Jadi wrong. Jadi itu demokrasi gitu ya. Karena berserikat, berkumpul, dan berpendapat itu masuknya ke demokrasi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 dan nomor 2 ini karena sama ya. Berarti yang C begitu kan? Alasan hidup izin mantap.